Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, setiap kita senantiasa masih menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Setiap kita masih bisa melaksanakan aktivitas dunia, berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih aktivitas kegiatan akhirat. Setiap kita hendaknya selalu berniat untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kita selalu dinasihati, selalu diberikan motivasi, selalu diberikan pengingat untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah seharian kita kerjakan mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, terhindar dari penyakit-penyakit yang akan merusak, ataupun terhindar dari penyakit-penyakit
yang akan menghapus amalan setiap kita. Sebelum pada kesempatan malam yang berbahagia ini 30 menit atau lebih sedikit apa yang nantinya akan kita sampaikan tidaklah lain dan tidaklah bukan adalah nasihat untuk diri kita pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nantinya bermanfaat bagi antum semuanya, terkhusus bagi setiap yang menghuni Ma'had Al-Ikhlas ataupun PPS Al-Furqan Krokowanan Sawangan Magelang ini. Namun sebelum apa yang kita sampaikan, terlebih dahulu kita ingatkan untuk meluruskan niat bahwa kegiatan ba'da maghrib, taklim ataupun sedikit masukan dari kita, niatkan untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan antum tersedia meja, tersedia buku, dan tersedia pulpen. Tentunya buku yang ada di hadapan antum, tentunya pulpen yang ada di hadapan antum bukanlah untuk menggambar, bukanlah untuk menulis apa yang tidak kita sampaikan. Bahwa apa yang di hadapan antum semuanya adalah untuk mengambil, menulis, merekam apa yang akan kita sampaikan. Mungkin antara fulan yang paling pojok dengan fulan yang paling belakang tulisannya akan berbeda. Maka kita nasihatkan, tidak ada sedikit pun di antara antum semuanya yang menggambar. Tidak ada sedikit pun di antara antum yang nyoret-nyoret tulisan-tulisan yang tidak ada faedahnya. Tidak usah digambar bagaimana saya memakai peci, tidak usah gambar bagaimana saya memakai mikrofon, tidak usah digambar. Demikian pula antum semuanya fokus pada kesempatan malam hari ini berada di masjid. Tidak usah bayangkan nanti pada isya mau ngapain, besok setoran apa, tinggal dulu. Ya, fokuskan dulu beberapa saat, beberapa menit bersama saya, insya Allah. Siap ya ikhwah semuanya? Siap? Nah, jazakumullahu khairan. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum, bahwa setiap kita manusia mempunyai 4 potensi batini. Setiap kita mempunyai 4 potensi batini. Yang pertama, al-qalbu. Apa itu artinya? Hati. Yang kedua, ar-ruhu. Apa itu? Ruh. Yang ketiga, an-nafsu. Apa itu an-nafsu? Jiwa. Dan yang keempat adalah al-aqlu, yaitu akal. Yang pertama al-qalbu, hati. Yang kedua ar-ruhu, ruh. Yang ketiga an-nafsu, yaitu jiwa. Dan yang keempat al-aqlu atau akal. Pernahkah di antara setiap kita merasa bahagia? Pernah enggak? Pernah, alhamdulillah. Pernah enggak setiap kita susah? Pernah enggak?
pernah juga susah. Nah, pernahkah setiap kita rajin dalam beribadah terus menerus? Sholat 5 waktu dari subuh, asar, maghrib, isya, duhur. Terkadang setiap kita rajin dalam melaksanakan ibadah. Namun terkadang setiap kita dihantui oleh kemalasan. Malas mau setoran, malas mau murojaah, malas mau belajar, malas mau melaksanakan ibadah yang sunnah, di antaranya adalah sholat rawatib dan beberapa kemalasan-kemalasan yang lainnya. Sehingga di sana setiap kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa untuk bermunajat dan berdoa dengan doa yang mungkin antum semuanya sudah difahami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, mantapkanlah hati saya, hati ini ala dinika, untuk beribadah di dalam agamamu. Tak usah nunggu harus setiap kita di waktu hari Jumat melantunkan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Bisa jadi pada subuh, zikir pagi, bisa jadi di waktu siang setiap kita selesai melaksanakan sholat sunnah, memohon dan meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan, untuk memantapkan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwabila zani Allah wa iyyakum. Mengelola hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengelola hati untuk selalu berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah perkara yang mudah atau bukan perkara yang ringan. Apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh kemauan yang keras, butuh kesungguhan, dan butuh keseriusan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang membolak-balikkan hati untuk bisa berubah, baik dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan atau sebaliknya dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ikhwabillah zani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya, betapa gembiranya setiap kita apabila hati itu tentram dan nyaman. Namun sebaliknya, bagaimana rasa setiap kita, tersiksanya setiap kita apabila mempunyai rasa was-was, gundah gulana, kecewa ataupun marah-marah, susah. Maka disitulah pengaruhnya hati. Maka disitulah pengaruhnya hati bagi setiap aktivitas kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi setiap kita
la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak dimaksud. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Hati setiap kita, orang-orang yang beriman, responnya terhadap apa yang didengar. Hati setiap kita, orang-orang yang beriman, responnya terhadap apa yang dilihat. Apa yang kita lihat, maka hati akan merespon, menyerap. Apa yang kita dengar, demikian pula hati akan menyerap. Sehingga jangan sampai apa yang kita serap dari mata penglihatan adalah perkara-perkara yang kotor. Jangan sampai apa yang kita dengar diserap oleh hati dengan apa yang banyak kotoran-kotoran. Namimah, ghibah, hasad, iri dan dengki jangan sampai ada terdengar dalam masuk ke telinga setiap kita sehingga meresap di dalam hati dan mengotori hati. Apa yang kita lihat melalui tulisan-tulisan, melalui media-media elektronik, jangan sampai hati menjadi penyerap akan kemaksiatan. Mudah bagi antum untuk melihat sehingga antum bisa menyerap apa yang dilihat. Mudah bagi antum semuanya, bagi kita semuanya untuk menyerap apa yang kita dengar. Maka di sini adalah sangat bagus apabila setiap kita berdakwah dengan perbuatan. Karena terkadang melalui lisan seperti kesempatan ini sedikit kemungkinan di antara sekian banyak bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Tetapi melalui perbuatan, melalui tingkah laku yang antum semuanya lihat dari sosok panutan, maka itulah yang akan bisa antum serap. Sehingga jangan sampai ya ikhwah, apa yang kita serap sekali lagi adalah yang mengotori hati, yang menodai hati. Seandainya pada kesempatan yang lalu setiap kita hatinya ternoda, setiap kita hatinya terluka karena ulah dari setiap kita, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sehingga pantas kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dengan respon mereka orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka dengar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Diingatkan tentang Allah, bergetar hatinya. Terkadang setiap kita jauh daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan.
Padahal setiap kita orang yang beriman, orang yang bertawakal, mereka adalah orang-orang yang disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah ia senantiasa bertawakal. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 15 menit kita melalui duduk-duduknya setiap kita di sini. Ada yang capek, yang belakang capek, yang tengah, yang kanan enggak, yang kiri dari saya. Ngantuk? Sudah makan belum? Sudah, alhamdulillah. Lauknya enak? Alhamdulillah. Ada yang belum makan? Ada, insyaallah. Nanti makan setelah sholat isya. Baik. Dari apa yang telah kita sampaikan, ayat awal sampai akhir, berapa ayat yang antum dapati apa yang telah kita sampaikan? Tafadhol. Berapa ayat yang telah kita sampaikan dari awal sampai akhir? Kam ayatan? Berapa ayat? Yang paling belakang? Yang paling depan? Berapa ayat? Rito? Tidak tahu. Catatannya dibuka. Ada berapa ayat? Musa, Fauzan, Rafi. Ayatain. Ahsantum, jazakumullahu khairan. 2 ayat. Silahkan, dalam surat apa yang pertama selain Mas Rafi? Fadhol. Ayo, yang pertama. Fadhol, Mas Ibnu. Ahsantum, jazakumullahu khairan. Dalam surat apa? Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. Nah, yang bisa melengkapi Al-Baqarah ayat berapa? Arifin. Ahsantum, jazakumullahu khairan. 225. Nah, yang kedua, fadhol. Man yajib. Man yajibun minkum. Ayalah. Antum, man, antum, fadhol. Sebelahnya antum. Ayah, akhar, yang lain. La, Ibnu sudah. Yang lain. Belakang, fadhol. Kaisar. Nah, jazakumullahu khairan. Surat apa, ayat berapa? La, Al-Anfal. Kam ayat? Al-Anfal ayat? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ayat berapa? Nah, ayat 2. Fajazakumullahu khairan. Nah, bagi yang belum nyadar, silahkan ditambahi faedah tersebut. Ya, ada 2 ayat yang kita sampaikan. Yang pertama Al-Baqarah ayat 225, dan yang kedua adalah Al-Anfal ayat yang kedua. Sengaja di awal kita tidak membacakan untuk melatih konsentrasi daripada antum semua, sehingga nanti bertanya-tanya, Ustaz, ini ayat berapa? Nah, baik, kita lanjutkan. 10 menit
ke depan insyaallah, ataupun 15 menit ke depan. Setelah kita mengetahui bahwasanya di awal kita sampaikan manusia itu mempunyai 4 potensi batini. Yang pertama kita bahas adalah dia al-qalbu ataupun hati. Kalau anak-anak muda menyampaikan sakitnya tuh di sini, ya, ngangkat tangan kemudian mengarahkan kemana? Mengarahkan kemana? Dada. Ya. Ada yang sakitnya tuh di sini gitu, ada? Tidak ada, jarang. Sakitnya tuh di sini. Bagi yang masih hidup. Adapun bagi yang sudah meninggal, sakitnya tuh di sana, ya, di kuburan. Nah, yang pertama adalah al-qalbu, hati, dan al-qalbu ataupun hati terbagi menjadi 3. Yang pertama, hati yang mati. Hati yang mati atau hati yang membatu. Kok bisa? Dilihat secara kasat mata, hati itu empuk, lunak. Kok bisa membatu? Hati yang membatu ataupun hati yang mati, dia adalah hati yang tidak bermanfaat nasihat dan bimbingan agama. Hati yang tidak bermanfaat nasihat dan bimbingan agama. Kalau seandainya setiap kita dinasehati, kalau seandainya setiap kita dibimbing dalam perkara agama, kemudian hati kita tidak menerima, maka diibaratkan setiap kita hatinya telah mati. Dan ini kebanyakan adalah hati milik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang yang non muslim. Sebagaimana mereka mengklaim, mengakui kebenaran atas apa yang mereka kerjakan. Diingatkan ini yang benar seperti ini, bahwa ini yang sah seperti ini dalam beragama, mereka tidak menerima nasihat. Mental, ya, ibarat sebuah gelas mau diisi dengan air, tetapi gelas tersebut terbalik. Gelas tersebut terbalik sehingga mental airnya tumpah. Tidak bermanfaat nasihat dan bimbingan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran serta penglihatan ditutup. Dan bagi mereka adalah siksa yang sangat berat. Jadi mereka yang mempunyai hati yang membatu, mereka yang mempunyai hati yang mati adalah satu, mereka yang menutup diri dari kebenaran. Mereka yang menutup diri dari kebenaran. Siapa yang menutup diri dari kebenaran? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Yang kedua, hati orang yang membatu atau hati mereka yang mati
karakternya, sifatnya adalah mengklaim kebenaran. Ya, mengklaim kebenaran. Dialah yang paling benar dalam melakukan ketaatan. Ini adalah mereka orang yang hatinya membatu. Disebutkan di sana, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mereka mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Karena sungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Yang ketiga, karakternya adalah tidak mampu memfungsikan hatinya secara cerdas. Nah, orang yang hatinya mati, hakikatnya dia menjalankan kehidupan dengan insting. Tahu ya, insting, perkiraan, bukan dengan akalnya. Insting tok, bukan dengan akalnya. Dan ini adalah karakter dari mereka, orang-orang yang hatinya membatu atau hatinya mati. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Nah, itu adalah yang pertama, mereka yang hatinya mati atau hatinya membatu. Apa yang dinasihatkan kepada dirinya tidak mampu menyerap. Apa yang dibimbing dalam perkara agama dia tidak bisa menerima. Ikhwafil azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua macam dari hati adalah hati yang sakit. Yang kedua adalah hati yang sakit. Yang pertama, penyakit-penyakit hati adalah cinta dunia dan menganggap ringan urusan agama. Hati yang sakit, dia adalah hati yang dipenuhi dengan penyakit, dan di antara penyakit hati yang melanda masyarakat adalah yang pertama, cinta dunia dan menganggap ringan urusan agama. Adapun yang kedua adalah melalaikan sholat dan meremehkan amanah. Yang kedua, melalaikan sholat dan meremehkan amanah. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah tiang daripada agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat maka berarti dia telah menghancurkan agama. Dan tanda orang yang hatinya berpenyakit adalah dia tidak amanah. Hati orang yang sakit, dia tidak amanah. Amanah dalam segala perkara, sebagaimana yang akan kita jelaskan, bahwa sebagian kaum muslimin menganggap amanah itu hanya kepada perkara yang dititipkan. Misalnya saya dititipi HP
maka menganggap bahwa amanah itu adalah pada menjaga titipan HP tersebut. Padahal menurut syariat bahwasanya amanah adalah menjaga titipan, termasuk bagian dari amanah yang sangat luas. Maksudnya amanah itu adalah yang terbesar yang dipikul oleh seorang muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu sangat luas, bukan hanya kepada barang tertentu saja, tetapi pada pokok ibadah yang kita kerjakan, di sana ada amanah. Ya, di sana ada amanah. Menjalankan perintah Allah, ini amanah. Menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga amanah. Dan contoh-contoh yang lain, seperti misalnya kejujuran, seperti misalnya setia kawan, atau saling bantu membantu, menyambung tali persaudaraan, ini adalah termasuk amanah. Waktu luang itu adalah amanah. Seorang ulama, seorang pengajar, seorang pelajar, itu juga amanah. Penuntut ilmu juga dia harus amanah. Bagaimana menuntut ilmu dengan benar sehingga nantinya akan mengentaskan kebodohan pada dirinya dan kebodohan pada orang lain. Masih banyak pula amanah-amanah yang lain pada anggota badan setiap kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya. HP yang dititipkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Rusak enggak HP-nya? Ya, pulpen yang antum pinjam dari teman, maka juga akan dimintai pertanggungjawabnya. Rusak enggak? Ya, patah enggak? Hilang enggak, dan lain sebagainya. Anak itu juga amanah. Setiap kita sebagai lelaki, ya, itu juga merupakan amanah. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyakit hati itu adalah orang yang hatinya sakit antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Orang yang hatinya sakit antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Kadang kita mengucap A, memerintahkan kepada teman, tetapi setiap kita tidak mengerjakan. Ini juga merupakan penyakit hati. Ini juga bagian daripada hati yang sakit. Kalau seandainya kita menasihati, maka berusaha untuk diri setiap kita dan terhadap siapa yang kita nasihatkan. Ikhwabillah azani Allah wa yakum, itulah dua macam daripada hati yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Sekali lagi, nasihat ini adalah untuk kita semuanya, bukan hanya untuk antum sehingga saya terlepas, tidak. Bukan hanya untuk saya sehingga antum juga terlepas, tidak. Tetapi untuk setiap kita kaum muslimin. Sehingga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para santri, para asatidzah semuanya, untuk saling nasihat menasihati, saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Karena apa yang akan kita dapati, apa yang kita raih
sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mereka orang-orang yang di luar sana tidak akan ditanya oleh setiap kita, mengapa si fulan seperti ini dan seperti ini, tidak. Tapi yang akan ditanya adalah diri setiap kita pribadi masing-masing. Nah, pada akhir sebelum kita tutup, ada beberapa ayat yang telah kita sampaikan, dan mungkin di antara antum ada yang bisa menyebutkan ayat yang kita baca. Tafadhol. Empat menit, tafadhol. Selain daripada Al-Baqarah ayat yang ke-7. Yalah, ikhwah. Di bab yang pertama, yaitu hati yang membatu atau hati yang mati. Kalau di bab yang kedua dalilnya sedikit. Di bab yang pertama dalilnya banyak. Fadhol, silakan, ada yang paham bisa membacakan surat Al-Hajj ayat 46. Fadhol. Man? Belakang. Pojok. Man? Siapa? Mildan. Fadhol. Al-Hajj ayat 46. Yang keras. Mana di belakang? Naam, ahsantum, fajazakumullahu khairan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Dalam surat Al-Hajj ayat 46. Nah, yang terakhir yang bisa menyebutkan ada beberapa sifat atau karakter dari mereka-mereka yang hatinya mati atau membatu. Tafadhol. Man? Tafadhol. Irfa sautan. Mereka yang menutup diri dari kebenaran. Dua, karakternya adalah mengklaim kebenaran. Tiga, tidak mampu memfungsikan hatinya dengan cerdas. Naam, ahsantum, jazakumullahu khairan, Mas Firman. Barakallahu fikum. Naam, ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Ada berapa ikhwah tadi yang jawab? Mas Rafi, Ibnu, kemudian Arifin, Wildan, Faisal. Nah, terus Mas Firman. Nah, 6. Insyaallah nitip untuk mereka Ustaz Adam, nanti ada beberapa hadiah buat mereka. Jazakumullahu khairan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini.
Sekali lagi bahwa setiap kita berada di tempat yang sangat bagus untuk meningkatkan amal soleh, kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menguatkan, untuk memberikan motivasi hati setiap kita terus mengingat akhirat, dan tidak, insya Allah dunia akan mengikuti. Maka dengannya bersungguh-sungguh setiap kita, terus bersemangat setiap kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua dari setiap kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari, keberkahan hidup yang kita lalui, dan keberkahan yang nantinya akan menjadikan setiap kita berbahagia di akhirat kelak, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya ya ikhwah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa syaddada hutakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa setiap kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan setiap kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على Allahu Akbar Allahu Akbar La